Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yunus pasal yang keempat ayat 4. Demikian bunyinya. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Di dalam bahasa Batak, dungi nina jahu bama tung turut maho maroni rimas idu sahatna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekuatan cinta dan kasih sayang itu mampu meruntuhkan tembok-tembok kebencian, mampu meruntuhkan amarah dan iri hati seorang. Itulah yang menjadi kesan sepintas dari kisah akhir Yunus dan kota Niniwe. Yunus yang disaksikan sebagai salah satu hamba Allah telah mengetahui keberadaan kota Niniwe yang penuh dengan kejahatan. Kejahatan yang telah menimbulkan dendam, amarah, dan sakit hati pada Yunus dan juga bangsa di sekitarnya. Ternyata Yunus tidak menginginkan orang Niniwe bertobat dan mendapat kasih karunia Allah. Yunus benar-benar membenci orang Niniwe. Sampai-sampai ia tidak rela bila mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Sebagai manusia, dia menghendaki bahwa Allah mendatangkan hukuman yang berat atas bangsa itu. Namun apa yang dikehendaki oleh Yunus, ternyata bukanlah itu yang dikehendaki oleh Allah. Memang Allah menyuruh Yunus memberitakan penghukuman kepada Niniwe. Tetapi Yunus pun tahu Allah menghendaki satu hal yang lebih jauh dari itu, yakni pertobatan bangsa Niniwe. Yunus juga tahu bahwa Allah pasti akan mengampuni mereka. Itulah sebabnya ia melarikan diri. Namun kepada siapa Allah berkenan, maka dialah yang Allah pilih. Kemanapun Yunus bersembunyi, tetaplah Allah mendapatinya. Dan melalui Yunuslah kehendak Allah harus disampaikan. Dengan berat hati, dengan kekesalannya, Yunus menjalankan tugasnya. Dan kekesalannya pun memuncak ketika pada akhirnya Allah mengampuni bangsa Niniwe. Ia marah kepada Allah dan mengatakan, lebih baik aku mati. Dia kesal dan dalam kekesalannya ia keluar dari kota Niniwe dengan maksud untuk menenangkan diri. Kemudian Allah menggunakan kekuasaannya terhadap alam untuk menyadarkan Yunus dari kemarahannya dengan fenomena pohon jarak yang dijadikan ilustrasi oleh Allah. Di dalam kemarahannya, Yunus dihibur dengan bertumbuhnya sebuah pohon jarak yang lama-kelamaan semakin tinggi dan sangat nyaman dijadikan tempat berteduh. Ia pun melewatkan waktunya untuk bersantai di bawah pohon itu. Sejenak kemarahannya sirna diterpa kesejukan udara di bawah pohon itu. Namun pada suatu masa, oleh karena kehendak Allah, pohon itu kering, dimakan ulat, dan panas terik pun menyengat kepala Yunus. Dari realita ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah mengajak Yunus untuk berevaluasi terhadap peristiwa yang baru ia alami. Allah mendapati bahwa Yunus begitu menyesal dengan keringnya pohon itu. Karena ia begitu sayang kepada pohon yang sebelumnya membawa kesejukan baginya. Lalu Allah menggunakan pohon itu sebagai simbol dari bangsa Niniwe. Inilah yang memberi pengajaran
yang begitu penting di dalam kehidupan kita berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Harus kita sadari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Harus kita akui bahwa dalam hidup kita, terkadang kita pun bertingkah seperti Yunus yang suka marah, yang egois, yang merasa diri paling benar, pendendam, dan tidak tahu berterima kasih. Memang, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, wajarlah apabila dalam diri kita terkadang muncul rasa iri, terkadang muncul kedengkian atau sakit hati ketika orang lain lebih baik ataupun mendapat kelimpahan dibanding kita. Juga apabila kita marah, apabila orang lain di sekitar kita berbuat kejahatan terhadap kita. Dan bahkan juga kita merasa kesal apabila sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, tidak berhasil. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari, dari semua perilaku kita ini, kita diingatkan bahwa Allah menghendaki agar melalui kekuatan cinta dan kasih sayang dapat mengalahkan semua kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan kita. Sehingga kita mampu mengampuni orang yang telah bersalah dan bertobat serta minta maaf kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan kekuatan cinta dan kasih yang berasal dari Allah, kita terus diingatkan agar kita mau mengampuni, agar kita mau mengasihi, agar kita mau melayani orang lain, karena kita telah lebih dahulu menerima semuanya itu dari Allah, Sang Pemberi dan Pemelihara hidup kita. Kasih Allah terhadap kita tidak berkesudahan, bahkan ketika melakukan apa yang tidak layak untuk kita lakukan. Seperti yang dilakukan Yunus dengan bersikap kesal dan marah terhadap Allah karena menganggap bahwa apa yang Allah buat tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diharapkan. Tetapi Allah tetap mengasihinya. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Janganlah pikiran kita, kehendak kita yang terjadi. Janganlah egois kita yang kita pakai. Janganlah kita merasa lebih benar. Janganlah kita merasa lebih kuat, lebih pintar dari orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita menyadari semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita akan bersikap masa bodoh dengan apa yang terjadi? Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan berkarya. Dan dari renungan pagi ini, Allah berkehendak agar kita lebih memperhatikan orang lain di sekitar kita. Ia mengingatkan kita selaku umat ciptaannya bahwa Allah menginginkan kita untuk menjadi pembawa kesejukan. Allah menginginkan kita untuk menjadi pembawa kenyamanan, keamanan, ketenangan dan sukacita bagi diri kita dan bahkan bagi semua orang yang berada di sekitar kita. Marilah kita menjadi pembawa berkat bagi semua orang, melainkan bukan menjadi orang yang suka marah, bukan menjadi orang yang suka egois, bahkan bukan menjadi orang yang merasa diri paling benar, tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu,
Melalui ayat renungan kita, firman Tuhan mengatakan, layakkah engkau marah? Ini tidak hanya diberikan kepada Yunus, tetapi kepada kita saat ini. Mari kita sama-sama renungkan. Apakah kita layak marah kepada Sang Pencipta? Kita hidup sampai saat ini, semua karena anugerah dan kasih-Nya kepada kita. Tuhan menjagamu, Bapak Ibu sekalian, dan memberi kekuatan dalam menjalani hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu, Tuhan. Seringkali kami buta terhadap diri kami sendiri. Seringkali kami merasa yang paling benar. Ajarlah kami, Tuhan, untuk memeriksa, mengoreksi diri kami. Yang terkadang kami merasa diri kami lebih baik dari orang lain di sekitar kami. Kiranya kami dapat menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki sikap-sikap kami. Terima kasih, Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Dan kami pada saat ini akan kembali beraktivitas. Kiranya Engkau memampukan kami dalam satu hari ini. Terpuji Engkau, Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.